Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Syifa, Hadir. Tantri, hadir. Tayun, Hadir. oke. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Cukup? Ya cukup. Oke, baiklah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Amin. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin kita mengulang sedikit materi yang terdahulu minggu kemarin. Kira-kira siapa yang masih ingat apa materi kita? Tentang taubat. Oke, tentang taubat. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari taubat? Kembali. Oke, syariah, baik, kembali. Lalu, siapa yang masih ingat apa pengertian taubat secara istilah? Kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa itu lagi. Ya, jadi pengertian taubat itu adalah kembali ke jalan yang benar dengan itikad yakin untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, tingkatan taubat semalam ada terbagi menjadi dua macam. Pertama, taubat kepada dosa terhadap Allah. Lalu yang kedua adalah taubat terhadap dosa kepada Manusia. Iya, kepada sesama manusia. Kira-kira siapa yang masih ingat apa syarat taubat? Semalam ada 4. Yang pertama, Berhenti melakukan. iya, benar, Salsa, berhenti melakukannya. Lalu selanjutnya, Menyesali. iya, menyesali perbuatan dosa tersebut. Lalu yang ketiga, Berniat tidak mengulangi lagi. iya, berniat tidak mengulangi lagi. Nah, lalu yang terakhir ini, tambahan apabila itu termasuk ke dosa terhadap sesama manusia. Apa yo yang terakhir? Menggibah. Menggibah. Kalau kita menggibah berarti kita harus apa kepada orang yang kita gibah? Minta maaf. Iya, harus meminta maaf. Nah, jadi yang terakhir itu adalah menunaikan hak orang yang kita zalimi. Baik. Nah, baik anak-anak, silakan kalian perhatikan clue yang telah Ibu sediakan. Di sini ada 3 clue yang akan Ibu berikan. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kira-kira setelah kalian mendengar kata tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Berbeda-beda tetap satu jua. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apalagi kira-kira? Persatuan. Ya, benar sekali. Lalu selanjutnya itu ada clue berikutnya. Apa bacaannya syariah? Indonesia. Ya, Indonesia. Kira-kira apa yang kalian pikirkan Suatu tentang bangsa. Indonesia? Apa? Suatu bangsa. Iya, benar sekali. Suatu bangsa. Lalu yang terakhir, presiden. Apa yang terlintas dalam benak kalian saat mendengar kata presiden? Pemimpin. Oke, pemimpin. Ada lagi? Widodo. Joko Widodo. Ya, jadi nama presiden kita itu Bapak Joko Widodo. Oke. Baik. Nah, jadi setelah kalian memperhatikan 3 clue tadi, kira-kira ada yang bisa menebak apa materi kita pada hari ini? Tadi ada persatuan, ada suatu bangsa, dan ada pemimpin. Persatuan bangsa. Oke, persatuan bangsa. Kira-kira persatuan bangsa itu bisa dicapai dengan apa? Dengan Pemimpin itu harus kita apakan? kita taati.
Oke, harus kita taati. Jadi, materi kita pada hari ini adalah membangun persatuan bangsa melalui perilaku taat. Nah, ini tema materi kita pada hari ini. Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memahami apa itu pengertian taat dan bagaimana contoh taat itu dapat membangun persatuan bangsa, serta kalian bisa mengamalkan bagaimana perilaku taat itu di kehidupan sehari-hari dan sebagai pembangun persatuan bangsa. Baiklah, selanjutnya, sebelum Ibu membahas, Ibu ingin bertanya, kira-kira siapa yang mengetahui apa itu taat? Taat apa? Patuh, ya, boleh. Ya, apa? Tunduk, oke. Nah, jadi benar sekali kata teman kalian tadi. Menurut bahasa, taat itu artinya tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah, taat itu adalah tunduk dan patuh kepada segala perintah dan aturan yang berlaku. Nah, jadi apabila orang yang taat itu, dia akan tunduk dan patuh. Misalnya, apa saja yang terdapat peraturan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di rumah, di sekolah, dan negara. Iya, yang lebih luas lagi adalah suatu negara atau suatu bangsa. Nah, silakan kalian perhatikan Quran surah An-Nisa berikut. Silahkan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke, terima kasih. Ya, sadaqallahul azim. Baik. Di sini mari kita perhatikan, artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikan itu kepada Allah, yaitu melalui Al-Quran dan Rasul melalui sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi Quran surah An-Nisa ini menjelaskan tentang beberapa ketentuan mengenai taat. Nah, di sini surah An-Nisa ini menjelaskan tentang tingkatan taat. Jadi kita harus tahu tingkatan taat itu, yang pertama adalah taat kepada Allah. Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu tentang peraturan Allah? Melalui Al-Quran. Ya, benar sekali, melalui Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu sudah lengkap, segala sesuatu telah dijelaskan, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Lalu selanjutnya ada, kita harus taat kepada Rasulullah melalui hadis atau sunnahnya. Segala sesuatu baik perbuatan, perkataan, perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan sunnah yang harus kita ikuti. Segala larangannya harus kita jauhi. Nah, lalu yang terakhir itu adalah tingkatan taat berikutnya, yaitu ulil amri, kepada pemimpin. Nah, jadi menurut Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ulil amri itu ada dua, yaitu orang berilmu, para ulama, entah itu tuan guru, entah itu habaib,
Pokoknya itu adalah orang-orang yang ahli ilmu fikih atau ilmu agama. Nah, lalu yang berikutnya adalah para penguasa, pemimpin, dan pemerintah. Nah, jadi yang harus kita taati kalau masa sekarang itu kepada dua orang ini, kepada para ulama. Yang kita bahas pada materi ini adalah ulil amri yang berupa penguasa, pemimpin, atau pemerintah. Bagaimana cara kita taat kepada pemimpin dan pemerintah? Nah, lalu hadis berikutnya, Ibu minta tolong kepada Mahya untuk bisa membacakan hadisnya. An Sayyidina Khubari anna rajulan min al-ansari qala bi Rasulillahi sallallahu faqala ala ta'minuni kama sa'alta fulana faqala innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni alal qudi. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini adalah merupakan hadis riwayat Muslim, di mana dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, seorang Muslim itu wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam hal-hal yang disukai maupun yang tidak, kecuali jika dia diperintahkan untuk bermaksiat. Jika seseorang diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengarkan dan taat. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa tingkatan taat kita kepada ulil amri atau pemimpin itu di bawah dari taat kita kepada Allah. Yang pertama adalah Allah yang paling utama. Nah, lalu di bawahnya ada Rasulullah. Baru selanjutnya di sini adalah ulil amri. Nah, jadi kita taat kepada ulil amri itu kalau dia memerintahkan untuk kita bermaksiat kepada Allah, maka kita boleh tidak mentaatinya. Misalnya pemerintah melarang kita untuk sholat 5 waktu, sedangkan agama kita Islam mewajibkan sholat 5 waktu, maka kalian boleh tidak mentaati peraturan tersebut. Nah, sampai sini kira-kira apa ada yang belum jelas dari penjelasan Ibu? Atau ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Oke, berarti Ibu anggap sudah paham. Baik, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk berkelompok. Satu kelompok itu 2 orang, dan Ibu memiliki beberapa artikel di kertas ini tentang peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, silahkan kalian kemukakan apakah artikel ini termasuk kepada peraturan yang zalim atau tidak boleh ditaati, atau peraturan yang harus ditaati. Ibu beri waktu 5 menit, silahkan kalian diskusikan. Oke, bagaimana? Sudah siap semuanya? Oke, siapa yang lebih dulu mau maju? Silakan angkat tangan sebelum Ibu tunjuk. Oke, kelompok pertama silakan maju. Bacakan artikel tentang apa? Peraturan tentang apa yang kalian dapatkan? Pelarangan tentang memakai hijab di sekolah sebagai bentuk solidaritas antar beragama. Oke, jadi kira-kira yang mana? Silakan contreng pilihan jawaban kalian. Oke, jadi kata kelompok 1 itu merupakan peraturan yang zalim atau tidak boleh ditaati. Ibu ingin bertanya, kira-kira kenapa jadi itu kalian anggap tidak boleh ditaati? Karena hijab itu wajib bagi umat Islam untuk menutup menutup aurat. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Yeay, thank you guys. Oke, bagus. Jadi benar sekali. Itu adalah peraturan yang tidak boleh ditaati karena dia menyuruh kita untuk bermaksiat. Kan kita sudah tahu bahwa hukum
berhijab itu adalah wajib. Wajib. Bagi setiap muslim. Ya, benar sekali. Jadi wajib bagi setiap muslim. Oke, kelompok berikutnya silakan maju. Silakan bacakan tentang peraturan apa? Parkir sembarangan denda 100.000. Oke, parkir sembarangan denda 100.000 itu termasuk ke peraturan yang mana? Apakah yang zalim atau yang harus ditaati? Oke. Ditaati. Peraturan yang harus ditaati. Apa alasannya? Demi kebaikan bersama. Iya, benar sekali. Jadi, demi kebaikan bersama, dilarang parkir sembarangan karena itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Kalau misalnya kita parkir sembarangan, parkir di pinggir jalan, misalnya ada teratur parkirnya, meskipun kan di sini ada pasti orang yang berpendapat bahwa itu tuh memberatkan karena bayar 100.000, 10 kali parkir berarti 1 juta 6 sehari. Oke, silahkan. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik. Berarti Ibu Abdab, kalian sudah bisa memahami dan mengenali yang mana contoh dari peraturan yang termasuk zalim dan peraturan yang boleh ditaati atau bahkan wajib untuk ditaati. Tadi selama tidak menyuruh kepada maksiat. Ya, benar sekali, kepada maksiat. Nah, mungkin sampai ini penjelasan dari Ibu. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan contoh ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Alhamdulillah paham. Oke, alhamdulillah kalau kalian sudah bisa memahami materi tersebut. Baik, mungkin sampai di sini materi dari Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kita menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Tadi tema kita pada hari ini adalah membangun persatuan bangsa dengan sifat taat. Nah, tadi apa pengertian taat? Taat artinya tunduk dan patuh kepada peraturan. Iya, tunduk dan patuh kepada peraturan. Bagaimana tunduk dan patuh terhadap peraturan itu bisa membangun persatuan bangsa? Karena dengan kita taat kepada pemimpin, maka itu akan membuat persatuan dalam bangsa kita menjadi lebih kuat. Selama tadi pemimpin itu tidak memerintahkan kita untuk zalim, tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Ya, benar sekali. Itu tadi berdasarkan Quran surah apa? Kira-kira siapa yang ingat Quran surah apa? Surah An-Nisa ayat 59. Ya, surah An-Nisa ayat 59. Ada yang ingat kira-kira tentang isi apa sih tadi yang dijelaskan Quran surah An-Nisa ayat 59? Ada yang ingat? Tadi membahas tentang kita itu memiliki 3 tingkatan taat. Taat yang pertama adalah Kepada Allah, ya, Rasulullah, dan ulul amri. ulil amri. Ulil amri di situ yaitu adalah Pemimpin. pemimpin. Ya, benar sekali. Kalau di negara kita berarti pemimpin kita adalah Presiden Joko Widodo. Ya, Presiden Joko Widodo. Ya, benar sekali. Presiden Joko Widodo. Dan Ya. wakilnya. Siapa? Lalu tadi ada juga ya kalau hadis tentang seorang muslim itu wajib mentaati pemimpin. Tadi berulang-ulang telah dijelaskan baik, mungkin sampai di sini. Mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kita mengarahkan kita pada ini. Oh ya, sebelum itu Ibu nanti akan memberikan kalian tugas. Silahkan, tadi perwakilan dari 2 kelompok tadi, satu maju, Mahya dan Syifa. Nah, di situ ada sebuah artikel. Silahkan kalian nanti review artikel itu. Bagaimana pendapat kalian tentang artikel itu? Dan
beri ayat Al-Quran atau hadis yang bisa menguatkan pendapat kalian, serta beri solusi dari permasalahan tersebut. Oke, untuk minggu depan silahkan kalian siapkan materi tentang etos kerja. Silahkan sambil dibaca buku pelajaran kita. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dari Ibu. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.